Shalom, selamat malam Bapak Ibu Sarah, Bu Umi, Mas Soleh ya. Malam Shalom Bu Pastor Helen. Joel. Halo, Shalom, Shalom Pastor. shalom Bu Helen ya. Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu, Bapak ya. Shalom, Bu Jung. Ya, Baik, selalu. shalom ya. Baik, kita akan mulai pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Malam hari singkat aja ya, setengah jam aja, mungkin sampai 1 jam ya. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan, biar kami mendalami Alkitab, biar kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami lebih mengenal Allah, kami lebih mengerti Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pertemuan perdana ini. Ya, memang saya adakan ini untuk supaya saudara lebih mengerti lagi tentang firman, lebih mengerti lagi tentang Alkitab dan mendalami Alkitab ya, karena Alkitab adalah sumber kebenaran sehingga kita perlu sekali mengerti tentang Alkitab ya. Baik, malam hari ini saya akan membawa tentang mengenal Allah ya. Nah, ini paling penting karena ini adalah pondasi kita kenapa kita menjadi orang Kristen begitu ya. Kenapa kita mau percaya Yesus? Nah, itu harus kita pahami. Nah, target pertemuan hari ini adalah supaya Anda mengenal Allah yang Anda percayai dan sembah. Begitu, mari persiapkan buku catatan, mata, telinga, hati saudara untuk mendengar pembicaraan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, saya mencoba membuat teologinya sistematis, saudara ya. Mudah untuk saudara pahami, mudah juga untuk saudara bisa aplikasikan dalam kehidupan saudara sehari-hari ya. Nanti saya juga akan buka juga sesi tanya jawab bagi saudara untuk saudara bisa bisa bertanya ya. Iya, karena saya tahu beberapa dari saudara memang adalah orang awam yang saya maksud bukan berlatar belakang teologi ya. Jadi memang saya membawakannya dengan bahasa yang mudah, saudara, supaya saudara mudah dengan paham, mudah mengerti, mudah paham penjelasan pada malam hari ini ya. Baik. Nah, kenapa mengenal Allah ini penting ya? Ada dua ayat yang saya tampilkan dari Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, sistem daripada Tuhan kita ya, Allah kita itu luar biasa. Jadi kalau bicara kebaikan dan kebenaran itu menurun ke keturunan kita, Saudara. Contoh Raja Daud. Itu walaupun ada keturunan-keturunan Raja Daud yang tidak benar, tetapi kasih setia Tuhan itu nggak cabut dari keturunan Raja Daud. Kenapa? Karena Tuhan melihat Raja Daud itu baik sehingga kebaikan Tuhan itu menurun ke dalam keturunannya. Mungkin saudara ada yang pernah melihat ya fenomena keluarga-keluarga di mana misalnya saya kasih contoh, papanya baik sekali, tapi anaknya tidak baik, gitu ya. Tapi kenapa anaknya bisa hidup enak? Nah, ini pertanyaan kan. Nah, karena anaknya menikmati tuaian dari taburan orang tuanya. Nah, itu. Nah, tapi nanti anaknya kalau nggak hidup benar, nanti soro keturunannya yang ke bawah ke bawahnya. Nah, sebab itu Allah kita itu Allah yang memegang janji. Juga janji kepada setiap keturunan orang benar. Selanjutnya dalam perjanjian baru disampaikan bahwa 1 Yohanes 2 ayat ketiga sampai yang keenam dikatakan, dan inilah tandanya. Nah, tandanya apa? Kalau kita mengenal Allah, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini penting sekali saudara. Jadi, kalau saudara mengenal Tuhan, mengenal Allah, maka saudara akan melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan tidak di dalam kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu saudara-saudara. Jadi
hari ini kita belajar di awal ini, mengenal Allah itu artinya ya kita senang dengan firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab itu Allah itu adalah firman itu sendiri, dan ketika kita mengenal Allah, kita mengenal firman. Dan ketika kita mengenal firman, maka kita akan melakukan. Nah, ini saya kasih di awal dulu. Nah, sekarang ada satu prinsip atau doktrin yang penting yang kita perlu tahu, orang-orang Kristen tahu. Banyak yang mungkin orang Kristen nggak tahu. Ya, kita mulai masuk lebih dalam, yaitu doktrin Tritunggal. Nah, ini banyak pada umumnya tidak mengerti. Tetapi malam hari ini saya akan bawa saudara untuk lebih mudah memahaminya. Jadi doktrin Tritunggal itu tidak ada penjelasan yang sangat pas mengenai Tritunggal ya. Ya karena itulah Tuhan. Ya. Jadi saudara, Tuhan kita itu punya sifat namanya transcendent. Transcendent itu dapat dan tidak dapat dipahami. Nah, ketidakpahaman itu kita dapat memahami. Wah, ini berat saudara ya. Jadi kita dapat memahami, kita juga tidak dapat memahami, tapi kita bisa memahami yang kita tidak dapat pahami. Nah, jadi itu Tuhan kita. Artinya bahwa ada titik-titik daripada Tuhan yang dimana, oh ya ini cara kerja Tuhan. Gitu. Jadi kita memahami sesuatu yang kita tidak dapat pahami. Nah, nanti dari situ kita tahu bahwa itulah misteri Tuhan. Nah, salah satu misteri Tuhan adalah Tritunggal. Ya, di sini saya tulis satu tambah satu sama dengan satu. Wah, kok bisa? Lah, ya karena memang itulah Allah kita. Atau juga ada menggunakan satu kali satu sama dengan satu. Ya, jadi artinya ketiganya adalah satu. Memang sukar untuk dipahami, tetapi kita bisa memahaminya. Kesukaran itu kita bisa pahami. Nah, saya lebih dalam lagi. Nah, mengenal Allah, doktrin Tritunggal. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat ya. Ada Allah Bapa, Father the Creator, ada Putra, Yesus Kristus, Jesus the Savior, dan ada Roh Kudus, Holy Spirit the Comforter atau Teacher. Jadi ada Bapa Sang Pencipta, ada Yesus Sang Penyelamat, ada Roh Kudus Sang Pengajar atau Sang Penghibur. Nah, sebetulnya manusia itu juga menganut sistem Tritunggal, saudara. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh, namun ya kita dalam satu hakikat ya, ada tiga komponen dalam satu hakikat. Nah, paling gampang jelaskannya ini ya seperti colokan di sebelah saya ini ya. Nah, colokan di sebelah saya ini ketiga-tiganya komponennya sama, saudara. Kuningan, 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 nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan ketiga-tiganya itu sejajar, saudara. Kalau ada yang namanya Dwi Tunggal, Dwi Tunggal itu berarti Bapa Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Nah, itu sesat, saudara. Ada juga yang bilang bahwa Bapa itu yang utama, Yesus itu cuma utusan, Roh Kudus itu juga cuma utusan. Nah, itu Unitarian, saudara. Nah, tapi kalau kita tidak, ketiga-tiganya itu sama-sama adalah Allah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh Pak, berarti Yesus cuma di perjanjian dulu. Oh tidak. Yesus itu juga eksis dari sebelum dunia ini ada sampai nanti senantiasa sampai akhir zaman itu ada. Nah, sehingga ketiganya ini memang bersama-sama. Ya memang tidak ada penjelasan yang bisa menjelaskan secara detail karena dia adalah Allah. Nah, logikanya saudara, kalau dia Allah berarti kan dia lebih canggih dari otak kita. Kalau dia menciptakan otak kita. Tetapi kita percaya bahwa kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa bukti eksistensi Tritunggal di Alkitab, saudara? Nah, ini saudara bisa catat, bisa screenshot, bisa saudara simpan. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa baiklah kita, kalau saudara baca di Alkitab dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan serupa dengan Allah. Nah, gambar rupa Allah ya tadi itu, tubuh, jiwa, dan roh. Ada pertanyaan, Pak, selain manusia, kalau mati masuk surga enggak? Contoh, binatang kalau mati masuk surga? Enggak, saudara. Binatang itu kalau mati lenyap di dunia, tubuhnya lenyap. Binatang itu enggak punya jiwa, binatang punyanya insting, saudara. Misalnya saudara tahu binatang anjing, anjing itu kalau dikasih makan, dia jadi baik, dia jadi nurut, itu insting. Tapi suatu saat dia bisa gigit saudara, karena itu binatang. Ular pun sama, karena itu insting. Nah, kita adalah manusia. Jadi saya tidak suka dengan teori evolusi yang berkata bahwa manusia itu dari kera. Nah, itu sesat, saudara. Enggak, kita itu diciptakan dari nafas Allah. Itu ada di Kejadian dicatat ya. Nah, sebab itu kata baiklah kita itu menunjukkan bahwa eksistensi daripada Tritunggal. Lalu ada kata Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Allah itu Esa. Nah, banyak orang berkata bahwa oh, orang Kristen itu nggak menyembah Tuhan yang satu loh.
Kita menyembah Esa. Di Pancasila pun dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Esa itu diambil dari kata ehad dalam bahasa Ibrani, yaitu jamak atau plural. Jadi lebih dari satu, saudara. Nah, itu Esa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa asli Ibrani dan Araim, sedangkan bahasa di Perjanjian Baru menggunakan bahasa Greka atau Yunani. Ya, ini saya jelaskan secara mudah ya. Nah, Yohanes 8 ayat 58, Yesus menyatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Berarti Yesus itu eksis, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, itu berbicara bahwa dia memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Matius 3 ayat 15 sampai 17, di situ ada pertemuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di mana kejadian itu? Ketika Tuhan Yesus dibaptis. Bapa dalam wujud dalam suara, Putra dalam Yesus, Roh Kudus dalam burung merpati. Nah, Matius 28 ayat 19 dikatakan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, terus saudara, di dalam perjanjian lama ada kejadian-kejadian di mana disebut teofani. Teofani itu adalah kejadian di mana Tuhan atau Allah itu muncul dalam wujud manusia. Nah, itu di Yosua pernah ada kejadian itu, kalau saudara baca di kitab di ayat itu, bagaimana ketika itu Yosua berpikir, siapakah engkau, kawan atau lawan? Ternyata, wah, bala tentara Allah. Nah, bala tentara Allah itu ya Allah itu sendiri yang menjadi wujud manusia. Akhirnya dia sujud menyembah karena dia tahu itu adalah Allah. Ada juga namanya Kristofani. Kristofani itu berbicara tentang bagaimana Kristus sebelum masa inkarnasinya ya menjadi manusia itu ada pernah juga di dalam perjanjian lama. Nah, oleh sebab itu makanya kalau kita mendengar kata inkarnasi itu berarti bagaimana Tuhan menjadi manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang dituhankan ya. Nah, makanya saudara pernah dengar konsep reinkarnasi, yaitu tadi lahir kembali. Nah, saudara, kita tidak mengenal istilah karma ya. Ada yang bilang bahwa karma does exist. Enggak. Kalau karma itu adalah di mana kalau saudara baik, nanti di kehidupan selanjutnya saudara akan jadi baik. Begitu. Kita nggak mengenal itu. Yang kita kenal tabur tuai. Saudara nabur, saudara menuai. Saudara menabur kejahatan, saudara menuai badai. Saudara menabur kebaikan, saudara menerima menuai pelangi atau menuai hal yang sukacita. Nah, Yohanes 10 ayat 30 menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, ini yang sering disalahartikan bahwa lo berarti kan Yesus kan cuma utusan, loh saudara. Makna Yesus adalah utusan adalah bagaimana dia merendahkan dirinya, ya, sehingga dia mau menjadi hamba supaya manusia bisa ditebus, ya. Baik. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 7 berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, kenapa pentingnya kita juga berdoa di dalam nama Yesus? Karena ini perintah. Nah, saya sering mendengar biasanya orang kalau mendoa doa itu nggak pakai nama Tuhan Yesus atau cuma dalam namamu. Nah, harusnya lebih detail pakai nama Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau saudara buka dalam Alkitab, saudara melihat dalam ayat yang saya tampilkan, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, doalah dalam namaku. Namaku itu siapa? Yesus Kristus. Maka saudara doa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, itu saudara. Jadi penting sekali. Ini perintah saudara ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Ya, ada yang saya pernah mendengar seorang pembicara berkata, "Loh, Roh Kudus itu adalah Yesus." Wah, ya sesat ini saudara. Kenapa? Logikanya kita kan menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, betul? Nah, sekarang kalau Roh Kudus adalah Yesus ya berarti Yesus sudah datang kedua kali dong. Karena Roh Kudus sudah datang. Nah, ini yang mesti saudara dan saya pahami. Nah, ada satu dosa yang tidak akan diampuni, saudara. Apakah? Apakah itu? Dosa menghujat Roh Kudus. Saudara bisa baca juga di dalam kitab Injil bagaimana dinyatakan bahwa ketika kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak akan diampuni. Loh, kenapa Pak Yoel? Kok bisa saya jelaskan? Karena ketika saudara menghujat Roh Kudus, maka saudara tidak akan bisa menerima Yesus. Nah, kalau saudara menghujat Roh Kudus dan tidak menerima Yesus, saudara akan kehilangan yang namanya keselamatan. Begitu. Karena ini adalah era akhir zaman di mana ini adalah era Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus dicurahkan sehingga ini adalah era daripada Roh Kudus. Nah, sekarang setelah era Roh Kudus adalah akhir dari akhir zaman yang di mana kita tahu nanti ada
Dan yang kalau itu namanya pelajarannya eskatologi, ya, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bagaimana akhir zaman, bagaimana nanti langit baru, bumi baru. Nah, kalau kita menghujat Roh Kudus sama dengan kita menolak Yesus. Nah, maka dari itu kenapa itu dosa yang tidak diampuni. Seperti itu, saudara ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang mengenal Allah. Nah, Allah ada banyak namanya. Nah, ini Allah yang merujuk kepada Elohim, ya. Saudara, mungkin ada saudara yang bertanya, Pak, bagaimana dengan sebutan Jehovah atau Yahweh, Pak? Nah, saya jelaskan, saudara. Pada masa zaman Israel, itu kalau saudara tahu 10 perintah Allah, itu ada dikatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah, nama Allah di situ adalah Jehovah, Yod Had Vet Hu, ya, JHVH, YHVH. Orang Ibrani itu kalau kalau menulis itu tidak pakai huruf yang huruf hidup, jadi huruf huruf mati, ya JHVH begitu. Jadi jarang pakai huruf, bukan jarang ya nggak pernah. Kita yang pakai huruf hidup itu A, I, U, E, O, saudara-saudara. Nah, ketika dinyatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, mereka tidak pernah menyebut Tuhan itu Jehovah. Tapi mereka menyebutnya yaitu menggunakan kata Elohim atau Adonai. Ya. Nah, Adonai itu adalah kata lain dari Tuhan, saudara. Jadi Tuanku. Ya. Nah, kita kan hamba-hambanya, berarti Tuhan adalah Tuhan. Begitu. Nah, nama-nama Allah yang berhubungan dengan penciptaan, saudara. Nah, pertanyaannya loh Pak, kalau sekarang kita mau manggil Yahweh atau Jehovah, nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa aja Bapak Ibu. Yang bahaya itu kalau dipolitisasi. Artinya yang paling benar kalau manggil Allah itu Yahweh, karena kalau Allah itu sama dengan bla bla bla. Ya, itu menurut saya ya nggak benar juga, saudara. Artinya ya karena memang kita menggunakan nama-nama serapan. Kan rumpun bangsa bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun sama dengan kalau Indonesia dengan Melayu. Contoh, kalau dalam bahasa Ibrani rumah Tuhan itu Beto, ya, yaitu adalah Beit dan Elohim berarti rumah Tuhan. Nah, kita berkata Shalom Aleihim, artinya damai sejahtera bagi saudara dan saya. Nah, mari sama-sama kita melihat nama-nama Allah. Yang pertama Elohim atau El, ya. Artinya berkuasa, kuat, penuh kuasa. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Ya, saudara bisa baca. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Saudara bisa lihat referensi ayatnya, saudara bisa screenshot, saudara bisa catat. Ada El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, ya. Jadi Allah yang mencukupi segalanya. El Olam, Allah yang kekal. El Rahom, Allah yang penyayang. El Kana, Allah yang cemburu. Loh, saudara, Allah kita tuh cemburu loh. Dia nggak mau diduakan, saudara. Makanya jangan ada berhala. Saudara, saya perlu jelaskan bahwa 10 perintah Allah itu bukan buat kita ya. 10 perintah Allah itu buat orang-orang Israel. Karena pada saat itu, orang Israel harus dikasih peraturan. Makanya kalau saudara baca, jangan membuat patung bagiku. Lalu apa itu? Jangan mengingini istri orang lain. Karena itu yang dilakukan sehari-hari oleh orang Israel. Sehingga kenapa? Makanya 10 perintah Allah itu dibuat. Nah, untuk kita relevansinya apa? Ya relevansinya adalah berarti Allah itu adalah Allah yang teratur, Allah yang senang dengan peraturan, Allah yang tertib, Allah yang disiplin. Nah, itu Saudara. Lanjut lagi ya. Ada El Amuna, Allah yang setia. Elohim Sebaot, Allah alam semesta. El Canun, Allah yang pengasih. Lalu ada lagi yang ke-10, oh sorry, yang selanjutnya. Nah, ini yang berhubungan dengan penebusan Jehovah. Nah, YHVH atau ya dalam bahasa asli YHVH Yohat Hot itu sebenarnya tandanya artinya adalah lihat tangan itu. Nah, tangan itu adalah tangan yang terpaku, ya. So, Jehovah, aku adalah aku, ya. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Biasanya kalau Rafa ini paling bagus namanya Rafael, ya. Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah akan menyediakan. Jehovah Nisi, Allah panji-panjiku. Jehovah Kadish atau Kadosh, Allah yang menguduskan. Jehovah Shalom, Tuhan damai kita. Jehovah Shidkenu, Tuhan kebenaran kita. Jehovah Shammah, hadir Tuhan, hadir situ atau Tuhan pernah hadir. Nah, nama saya Yoel. Yoel itu Jehovah Elohim, artinya Tuhan adalah Allah. Nah, anak saya namanya seperti dengan saya, sama seperti dengan ayah saya, Yoel Samuel. Nah, artinya Jehovah Elohim, Syama Elohim. Nah, artinya Tuhan adalah Allah, Allah yang
menjawab doa karena Syama Elohim itu artinya juga menjawab doa. Kalau saudara tahu kisah Nabi Samuel, nama Samuel itu artinya Tuhan yang yang menjawab doa yang hadir di situ. Nah, anak saya Yoel Samuel memiliki arti di mana Tuhan adalah Tuhan Allah yang menjawab doa. Yoel Samuel, Yehova Elohim, Syama Elohim. Nah, baik Bapak Ibu, itu aja sih yang saya jelaskan malam hari ini. Jadi memang kelas ini nggak terlalu lama, setengah jam aja ya, supaya saudara setidaknya mengerti latar belakang daripada Alkitab, mengerti tentang pendalaman Alkitab, karena saya rasa ini menjadi kebutuhan bagi jemaat, karena ini penting sekali untuk saudara bertumbuh di dalam iman.